Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa umur panjang, sehat badan, serta dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Mudah-mudahan selamanya kita bisa bersyukur kepada Allah atas anugerah tersebut. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, junjunan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Al-Muhajirin TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjut, kita oleh Allah dianjurkan untuk belajar sebagaimana sabda Rasulullah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang muslim. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumer. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas kitab tersebut, alangkah baiknya ketika kita mengawali pengajian diawali dengan membahas mabadi asyara. Sebagaimana dijelaskan, yang bagi likulli fanin, yang bagi likulli syari'in, penting bagi siapa saja yang akan memulai mengkaji, belajar atau menjelaskan sebuah kitab untuk membahas mabadi asyarah tersebut, mabadi asyarah terlebih dahulu, yang mana dijelaskan dalam sebuah nadom, innal mabadiya kulli fanin asyarah al-hadu wal maudu'u thumma thamrah. Mabadi itu ada 10. Apa itu mabadi? Mabadi itu persiapan. Setiap pan itu ada 10. Yang pertama al-hadu, artinya definisi. Kita harus lebih tahu terlebih dahulu apa yang kita pelajari ini, pengertiannya siapa ataupun apa kitab yang kita kaji ini. Karena ada istilah tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tak sayang. Maka untuk kita lebih sayang, lebih kenal dengan apa yang kita kaji, maka kita harus tahu dulu ilmu fikih itu ilmu apa sih. Nah gitu. Fikih tersebut menurut bahasa, fikih itu diambil dari kata faqaha yafqahu, yang memiliki arti paham. Jadi orang yang mempelajari fikih itu orang yang paham. Biasanya kan kita kalau melihat orang yang bisa ngaji disebutnya seorang faqih, ahli faqih, artinya orang yang paham tentang ilmu agama. Namun penamaan fikih menurut etimologi ataupun menurut bahasa ini tidak semena-mena, melainkan karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. May yuridillahu khairan yufaqihu fid din, yang artinya barang siapa yang Allah
menghendaki kebaikan baginya, maka dia akan menjadikan paham agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik di sisinya, maka orang tersebut Allah akan pahamkan ilmu-ilmu agama. Maka beruntung bagi siapa saja yang paham ilmu agama, karena Allah menghendaki kita semua untuk menjadi orang yang baik di sisinya. Atau sabda Nabi dalam hadis yang lain ketika mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas, doanya begini Rasul itu, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nah, ini doa ini bisa dibaca untuk anak-anak kita, dibisikkan pada telinga anak kita, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini doa Rasulullah ketika mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas, yang artinya Allahumma faqihu fiddin, ya Allah jadikanlah dia faqih, paham agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ta'wil. Nah, itu menurut fikih secara bahasa ataupun etimologi. Sedangkan fikih menurut syara ataupun menurut istilah yang lebih terkenal sekarang itu yaitu fikih menurut Imam Syafi'i, al-ilmu bil ahkamish asyariyati al-amaliyati al-muktasabi min adillatiha at-tabsiliyah, yang artinya fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi definisi inilah yang sampai sekarang digunakan untuk mendefinisikan fikih sebagai sebuah bidang ilmu. Namun sebelumnya fikih ini menurut Imam Abu Hanifah, pengertian fikih itu adalah ma'rifatun nafsi ma laha wa ma'alaiha. Nah, ini versi pertama fikih menurut Imam Abu Hanifah, yang artinya fikih adalah pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajiban. Tapi yang lebih populer itu yaitu sekarang itu adalah pendapatnya ataupun fikih, definisi fikih menurut Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, dari mabadi asyara yang 10 itu adalah al-maudu, artinya objek kajian ilmu fikih. Objek kajian ilmu fikih adalah amal perbuatan seorang mukallaf yang ditinjau dari ketetapan hukum. Nah, jadi perbuatan seseorang yang sudah mukallaf. Siapa sih mukallaf itu? Yaitu orang yang sudah berakal, baligh. Islam berakal dan baligh, itu adalah orang yang mukallaf. Artinya kalau menurut bahasa Sunda, mukallaf itu udah diperdih, udah harus disuruh, udah harus melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Sehingga segala amal perbuatan memiliki konsekuensi hukum baik di dunia maupun di akhirat. Jadi amal perbuatan orang yang mukallaf itu mempunyai konsekuensinya. Ketika dia baik, ya ada konsekuensinya. Ketika buruk juga ada konsekuensinya di dunia dan di akhirat. Nah, itu dikaji oleh ilmu fikih sehingga nanti akan muncullah hukum syariat yang namanya, yaitu hukum agama dari mulai wajib, sunnah, makruh dan haram. Yang ketiga, atsamroh, artinya buahnya ataupun apa sih manfaatnya ataupun buah dari kita mengkaji ilmu fikih itu. Manfaat mengkaji ilmu fikih itu adalah kita mengetahui hukum syariat yang berlaku untuk amal perbuatan kita, sehingga
kita mampu mentaati hukum-hukum tersebut yang Allah tetapkan bagi kita untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi intinya kita mencari ridho Allah dengan mengetahui hukum-hukum tersebut, sehingga kita lebih terjaga, lebih tahu itu manfaatnya. Manfaat mempelajari ilmu fikih itu kita akan lebih tahu, lebih paham, oh ini haram, oh ini halal, oh ini makruh, oh ini syubhat. Nah, sehingga kita terjaga dari hal-hal tersebut dan kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Kemudian yang selanjutnya kelebihannya. Kelebihan ilmu fikih dengan ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu itu yang ada 12 warna, diantaranya ilmu fikih. Nah itu ilmu fikih. Jadi salah satunya adalah warna ilmu fikih ini. Apa keunggulan ilmu fikih ini? Ilmu fikih ini adalah keunggulannya, kelebihannya adalah sebagaimana sabda Nabi tadi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi orang yang Allah kehendaki baik itu adalah orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang faqih, gitu ya. Sehingga mempelajari ilmu fikih ini hukumnya juga fardu ain, itu keunggulannya. Karena ilmu fikih ini merupakan salah satu usuluddin, artinya pokok-pokok agama. Karena pokok agama itu ada 3 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Dan hukum mempelajarinya juga adalah fardu ain alias kewajiban individual, wajib bagi setiap orang untuk mempelajari 3 ilmu tersebut. Ketika kita belajar tanpa ada ilmu fikih, maka dosa kita per orangnya. Nah itu kelebihannya. Yang kelima, an-nisbah, artinya korelasinya ilmu fikih, nisbatnya ilmu fikih dengan ilmu yang lain adalah fikih memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain, hubungan fikih dengan ilmu lain, ilmu tasawuf, sehingga fikih ini disebut ilmu syariat, sedangkan ilmu tasawuf disebutnya ilmu hakikat, dan ilmu tauhid disebutnya ilmu akidah. Nah itu korelasinya. Yang keenam adalah al-wadi'. Wadi' itu adalah penggagas ilmu fikih ataupun pencetusnya. Pencetus ilmu fikih ini pada masa kenabian, seluruh otoritas penetapan hukum syariat ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik itu hukum secara qat'i maupun hukum secara dhonni. Karena pada masa Nabi itu hanya satu-satunya media Tuhan yang menyampaikan wahyu itu. Jadi hanya diputuskan oleh Nabi. Lalu untuk seterusnya, maka yang pertama kali setelah itu para sahabat. Untuk selanjutnya adalah ilmu fikih yang hasil ijtihad mujtahid mutlak, metodologi yang dipertanggungjawabkan oleh yang pertama adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah ini adalah An-Nu'man bin Thabit, gitu ya. Nah, beliaulah yang pertama kali mencetuskan ilmu fikih, gitu ya. Yang selanjutnya al-ismu, penamaan ilmu ini adalah ilmu fikih. Ada 2 istilah lain yang digunakan untuk menyebut ilmu fikih itu. Yang pertama yaitu furu'uddin atau disebutnya ilmu syariat. Jadi namanya adalah fikih, artinya fikih itu adalah ilmu tentang syariat Islam. Yang selanjutnya al-istimdad. Apa itu istimdad? Istimdad itu sumber
sumber ilmu fikih ini sumbernya dari mana. Jadi ilmu fikih ini walaupun adanya di kitab kuning, tetapi sumber-sumbernya itu yang pertama dari Al-Quran dan hadis. Hadis Nabi itu diambilnya. Yang kedua yaitu dari ijma', kemudian qiyas dan qaul gitu ya. Ijma' dan qiyas. Jadi Al-Quran, hadis, ijma' sahabat, qiyas, dan pendapat-pendapat ulama disebutnya qaul. Kemudian hukum syariat mempelajari ilmu fikih adalah fardu ain, artinya kewajiban personal, kewajiban individual bagi siapa aja, perorangan. Karena ilmu fikih ini termasuk ke dalam pokok-pokok agama. Yang ke-10 al-masail, masalah-masalah dalam ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih adalah hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci seperti niat wajib dalam sholat, suci dari hadas, adanya syarat rukun. Pada umumnya para ulama mengkategorikan masalah fikih ini menjadi 4 bagian yang disebut rubu'. Yang pertama yaitu rub'ul ubudiyah, artinya ritual. Yang kedua muamalah, artinya sosial. Yang ketiga munakahah, artinya berkeluarga. Yang keempat jinayah, artinya pemerintahan. Jadi fikih ini masalahnya dibagi menjadi 4: ubudiyah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kenapa sebabnya kita perlu membahas bismillah? Bahkan di sini musonib mengawalinya dengan bismillah, yaitu yang pertama adalah iktidaan bil kitabil aziz, artinya sejak mencontoh kepada Al-Quran, ataupun dalam hadis takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah, karena Allah itu mengawali surat dalam Al-Quran itu diawali dengan bismillah. Luar biasa sekali. Kemudian kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah, karena memang surat At-Taubah itu dalam asbabun nuzulnya dijelaskan di sana alasan-alasan kenapa tidak diawali dengan bismillah. Bahkan bismillah ini kalau menurut hadis itu banyak sekali keberkahannya, keberkahan dari membaca bismillah ini. Bagaimana dalam hadisnya? Man aroda ayyahya syahidan aw yamuta syahidan falyakul inda kulli ibtida'i bi bismillahirrahmanirrahim. Bagi siapa saja yang mau memulai segala sesuatu, bagi siapa saja yang ingin hidup bahagia, mati dan mati syahid, maka harus mengawali segala sesuatu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah menurut ilmu fikih hukumnya itu dibagi menjadi 5 hukum. Jadi membaca bismillah itu hukumnya menjadi 5. Sebagaimana hukum dalam syariat, hukum dalam fikih ada 5, maka hukum membaca bismillah pun dibagi menjadi 5. Yang pertama, hukum membaca bismillah itu adalah sunnah. Pada umumnya memang membaca bismillah itu sunnah. Ketika kita mau makan, ketika kita mau sholat, ketika kita mau melakukan hal-hal yang memang baik, itu disebutnya sunnah hukumnya. Mau tidur gitu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua,
hukum membaca bismillah ini adalah wajib. Kapan kita membaca bismillah wajib hukumnya? Yaitu ketika membaca surat Al-Fatihah saat sholat. Bahkan menurut madhab Asy-Syafi'i ini, bismillah ini termasuk ke dalam ayat dari Al-Fatihah. Maka ketika kita membaca Fatihah tidak dibaca bismillahnya, maka hukumnya tidak sah sholatnya menurut madhab Syafi'i ini. Karena menurut madhab Asy-Syafi'i, membaca bismillah dalam sholat itu hukumnya wajib gitu ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, hukum membaca bismillah itu adalah makruh. Kapan hukum membaca bismillah makruh? Yaitu ketika kita mau melakukan hal-hal yang memang dimakruhkan. Mau apa? Mau makan jengkol, makan pete, itu makruh. Karena hal-hal yang dimakruhkan dan lain sebagainya. Yang terakhir, hukum membaca bismillah itu yang keempat, hukum membaca bismillah adalah mubah. Namun ini menurut sebagian ulama memang tidak ada ihtilaf gitu ya. Tapi hukum membaca bismillah mubah ini ketika kita mau melakukan hal-hal yang dimubahkan, yang diperbolehkan. Yang selanjutnya adalah haram. Hukum membaca bismillah yang kelima yaitu haram. Kapan membaca bismillah haram? Ketika kita mau melakukan hal yang diharamkan. Mau membunuh, bismillahirrahmanirrahim, cepret. Nah itu haram. Ketika mau mencuri, buka lemari orang, bobol rumah orang, bismillahirrahmanirrahim, haram. Karena mau melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah itu pembahasan bismillah menurut ilmu fikih. Jadi membahas tentang hukum-hukum membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini kenapa baknya berbeda dengan bak yang lain? Karena dari bak ini mengandung arti yang sangat luas ya. Artinya bi kana makana wa biyakunu ma yakunu, artinya segala sesuatu yang sudah terjadi udah aku tampakkan, bi kana makana, dan segala sesuatu yang akan terjadi akan terjadi gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Dari segi lapad alhamdu ini merupakan khobariyah, artinya penyampaian. Menyampaikan puji itu 4, tetapi dari segi dari segi maknanya insa itu artinya hakikatnya ya kita ketika membaca alhamdulillah itu memuji kepada Allah, bukan kita menyebutkan hei puji itu ada 4, bukan, tetapi hakikatnya kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Adapun macam-macam puji, jenis puji itu ada 4 jenis. Yang pertama, puji qadimun li qadimin, artinya puji Allah kepada Allah. Memang Allah suka memuji, Allah itu senang dipuji, dan Allah itu senang memuji. Sebagaimana dalam Al-Quran ketika kita baca banyak sekali contoh-contohnya Allah memujinya, innallaha ala kulli syai'in qadir, dan lain sebagainya. Banyak sekali di Al-Quran contoh-contoh pujian Allah kepada Allah. Yang kedua, pujian Allah yaitu qadimun li hadisin, artinya puji Allah kepada makhluk. Allah suka memuji kepada makhluk. Kepada siapa contohnya? Seperti ketika Allah memuji Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Shadaqa abdi bi kulli ma yuballighu ani. Allah memuji begitu kepada Nabi. Shadaqa abdi, umatku telah benar, bi kulli ma yuballighu ani, dalam menyampaikan apa yang telah disampaikannya. Nah itu pujian Allah. Bahkan banyak pujian Allah kepada orang-orang yang soleh.
Yang selanjutnya, yang ketiga, puji itu adalah puji qadimun li hadisin, puji hadisun li qadimin. Artinya puji makhluk kepada Allah. Siapa makhluk? Banyak. Kita termasuk makhluk, memuji kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Itu adalah puji makhluk kepada Allah. Yang selanjutnya adalah puji makhluk kepada makhluk, yang suka dipuji makhluk. Contoh, ketika kita ada teman, wah kamu ganteng sekali, kamu pintar sekali, itu pujian dari teman. Maka selaku kita yang dipuji oleh orang lain, harus dikembalikan lagi kepada Allah sang pemilik puji dengan mengucapkan alhamdulillah, gitu ya. Bukan malah bukan malah bangga, oh iya dong siapa dulu, bukan. Itu namanya takabur. Karena pemilik puji itu adalah Allah, gitu ya. Kenapa di sini puji ada 4? Dikarenakan orang yang biasa memuji, yang biasa dipuji dan yang memuji itu ada 2, yaitu makhluk dan khaliq. Yang suka memuji, Allah suka memuji dan Allah suka dipuji. Makhluk begitu pun suka memuji dan suka dipuji. Maka itu menurut matematika 2 kali 2 ya 4, gitu ya. Nah itu. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wabihi, dan kepadanya, nasta'inu, kami meminta pertolongan, ala umuri dunya waddini, atas segala urusan dunia dan akhirat. Di sini didahulukan nasta'inu ala umuri dunya. Kenapa didahulukan umuri dunya? Karena memang kita sekarang hidupnya di dunia. Maka musannif di sini meminta kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongan itu urusan dunia dulu. Seperti apa? Seperti masalah duit, usaha, makan, dan lain sebagainya, itu urusan dunia. Wadini, dan urusan agama dalam hal ibadah, mudah-mudahan kita istiqomahkan dalam ibadah dan lain sebagainya. Maka musannif di sini meminta kepada Allah, wabihi, dan hanya kepada Allah, gitu ya. Hanya kepada Allah. Meminta urusan dunia dan akhirat itu hanya kepada Allah. Jadi jangan meminta kepada selain Allah, gitu ya. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah kan disebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta. Nah itu, jadi kita minta apapun hanya kepada Allah. Karena apa? Karena Allah adalah sang pemilik, Rabbil Alamin. Allah itu Rabb seluruh alam. Rabb di sini adalah selain pemilik juga yang mengurus, ya. Wa sallallahu wasallama, wa sallallahu, dan semoga Allah menambah rahmat, wasallama, dan semoga Allah menambah keselamatan, ala sayyidina, kepada junjunan kita, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menambah rahmat. Di sini artinya itu menambah. Kenapa sebabnya artinya menambah? Karena memang Rasul ini sudah penuh dengan rahmat. Lalu kenapa kita dianjurkan bersolawat kepada Nabi? Yaitu supaya kita mendapatkan lebihnya. Karena man shola alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asron. Begitu kata Nabi. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya jadi 10 kali lipat. Nah itu saking sayangnya Rasul. Bahkan nanti sebagaimana dijelaskan, aku itu kenal kepada umatku, yang paling aku kenal adalah orang yang paling banyak bersolawatnya. Kalau kita ingin dikenal oleh Rasul, maka harus memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Minimal kita membaca solawat yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu dianjurkan kita.
supaya kita lebih dikenal oleh Rasul gitu. Siapa nabi kita itu? Yaitu Muhammadin. Nabi kita itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa abdu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Muhammad ini merupakan nama yang paling afdal bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nama Rasul itu sama, banyak nama Rasul itu. Nama panggilannya ada Toha, ada Ahmad, ada Yasin dan sebagainya gitu ya. Siapa yang menamai nama Muhammad tersebut? Di sini disebutkan wal musamma lahu bidzalika jadduhu Abdul Muthalib. Yang memberikan nama Muhammad itu adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kapan? Pada hari ke-7 dilahirkannya gitu ya. Tetapi menurut sebagian pendapat ketika ummuhu itu yang menamainya adalah ibunya ya. Namanya menurut sebagian pendapat nama Muhammad itu adalah yang menamainya adalah Muhammad. Itu nama Muhammad itu dinamai oleh ibunya. Ketika ibunya mengandung, maka datang kepadanya adalah para malaikat dan menyampaikan kepada ibunya, yaitu Siti Aminah, bahwa hamalti bisaidil basyari fasammihi Muhammadan. Kamu sedang mengandung pemimpin manusia, yaitu dan pasamihi, dan kamu harus menamainya Muhammadan dengan nama Muhammad gitu ya. Itu khatamin nabiyyina. Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah ini adalah sebagai khatamin nabiyyin. Khatamin ataupun khatimin nabiyyin. Tapi dibaca khatimin nabiyyin itu asyhar. Nabi penutup para nabi, karena setelah nabi kita Nabi Muhammad itu tidak ada nabi lain. Kalau ada yang ngaku-ngaku nabi setelah nabi kita, itu bukan nabi. Seperti siapa waktu itu yang orang Depok itu ngaku-ngaku nabi, nggak ada nabi lagi gitu ya. Adapun nanti turunnya Nabi Isa, itu Nabi Isa itu meminta kepada Allah supaya diturunkan menjadi umatnya. Bahkan bukan masanya Nabi Isa, tapi Nabi Isa nanti bukan sebagai Nabi ketika diturunkan. Karena tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir. Wa alihi, dan kepada keluarganya, baik keluarga dari makom qorib ataupun keluarga dari makom ba'id. Keluarga makom qorib dan makom ba'id. Makom qorib itu adalah keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Makom ba'id itu adalah kullu mu'minin, setiap orang muslim itu adalah alika nabi, tapi dari makom ba'id. Wa sahbihi, dan para sahabatnya, sahabat Nabi. Siapa sahabat itu? Yaitu orang yang bersama dengan Nabi, hidup di masanya Nabi. Wa huwa man ijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalah. Orang yang bersama dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi dalam keadaan iman ba'da risalah. Walau qablal amri bid-da'wah fi hali hayatihi. Nah itu. Jadi sahabat itu adalah orang yang pernah kumpul dengan Nabi tapi dalam keadaan iman. Adapun orang yang bersama dengan Nabi, bahkan saudara Nabi tapi tidak iman, itu bukan sahabat. Seperti siapa? Abu Jahal, itu tahu Nabi lahir bersama Nabi. Siapa lagi? Abu Lahab, itu sama, tapi bukan sahabat karena tidak memiliki tiket iman itu ya. Mukminan, harus iman. Kalau tidak iman itu bukan Nabi. Itu para sahabat.
walaupun dalam keadaan buta, nah, gitu ya. Walau bidulma au kana a'ma, gitu ya. Walaupun orang itu dalam berkumpul dengan nabinya itu saat gelap, nabi tidak melihat, tapi dia pernah kumpul dengan nabi dalam keadaan iman, ataupun tidak pernah melihat nabi seperti yang buta. Nah, itu tetap dikategorikan sahabat. Ajmain, semuanya. Li ahli wa sahabat, semuanya. Ya, jadi semuanya itu keluarga, sahabat, dan orang-orang yang beriman semuanya mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu la haula di sini tuh tidak ada daya untuk kita menjauhi perbuatan maksiat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Karena kita tidak ada daya dan tidak ada upaya untuk melakukan kebaikan dan keburukan kecuali pertolongan Allah. Wah, kalau begitu ketika kita melakukan keburukan itu adalah pertolongan Allah? Bukan. Nah, ketika kita dikehendaki melakukan keburukan, maka itu datangnya bukan pertolongan, tetapi disebutnya istijrad dari Allah. Ketika kita melakukan kebaikan, itu disebutnya hidayah dari Allah, ya. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ini maknanya sangatlah luas, gitu ya. La quwata ala taatillah illa bi'aunillah. Kita tidak bisa melakukan yang namanya taat, melaksanakan perintah-perintah Allah illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Jadi kesimpulannya, pembahasan hari ini kita awali segala sesuatu itu dengan membaca bismillah untuk mendapatkan keberkahan dari bismillah tersebut, dan kita harus selalu bersyukur, berdoa, dan berusaha untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, melaksanakan syariat-syariat Islam, yaitu melaksanakan kewajiban, sunnah, dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Itu aja pembahasan kitab fikih hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya, melanjutkan pasal Arkanul Islam. Jadi bagi yang mau mengaji kitab Safinah, silahkan terus tonton channel ini. Di bawah kitabnya boleh sambil dilogat. Kalau seandainya ada pertanyaan, ada pembahasan yang belum dipahami, silahkan bisa chat tulis di komentar di bawah ini, ataupun bisa menghubungi kreator kami. Sekian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.